wajib mencegah pencemaran, wajib mencegah kerusakan. Jadi tugas saya, tugas Bapak Ibu sekalian tuh mencegah. Itu kewajiban. Ini undang-undang mengatakan seperti itu. Jadi ini fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Jadi setiap orang ini ya. Itu. Jadi setiap orang yang melakukan kegiatan ya. Jadi tidak hanya Pak Heri, tidak hanya Pak Agus. Yang dari Yoteva siapa ya? Jotefa kita dua, Afi dengan Prapa. Afi, Pak Afi. Ya Pak. Oh. Dengan Pra Aftika. Oke, suara saya jelas ya? Jelas Pak, sangat jelas Pak. Oke, ya. Pak Afi di bidang apa kerjaan sehari-harinya? Di perencanaan Pak. Oh, perencanaan hutan. Ya. Oh, kalau ini siapa? Pra? Lingkungan Pak. Oh, ya udah tidak apa-apa ya. Nanti berikutnya ini kan bapak-bapak Afi sama Pra ini juga harus menjelaskan ke teman-teman di bagian logistik atau gudang ya, begitu kan? Siapa? Gitu. Kalau di BBU siapa BBU? Bidang saya belum perencanaan. Kinanti dengan Edward Pak. Oh, Ibu Kinanti yang kemarin ikut? Iya Bapak. Oh, dengan Edward? Ya. Oh, oke. Nah ini ya, jadi setiap orang wajib ini. Nah ini tadi sudah ada 15 klasifikasi ya, tapi simbolnya tidak 15. Nah, klasifikasinya 15, simbolnya ada berapa nih? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Nah kalau bicara rumah sakit, nanti yang rumah sakit tetap pakai simbol ini juga Pak. Tapi rumah sakit mungkin banyak yang karsinogenik barangkali ya. Gitu. Ini simbol Indonesia. Nah memang ada di luar negeri. Sebenarnya seharusnya yang dari luar negeri datang ke Indonesia itu pakai ini. Tapi kadang-kadang ketika dia impor ya, itu tidak diganti. Nah kita harus cek. Dia dari mana? Dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa. Ada lagi simbolnya tersendiri, tapi sebenarnya kalau kita bandingkan ada yang sama. Begitu ya. Ini simbol yang di negara Indonesia. Jadi ketika dia ngimpor zat tertentu obat atau pestisida, harusnya ini ditempel juga gitu. Namanya simbol itu ditempel. Ya, ini simbol ditempel. Begitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Itu. Nah ini nanti simbolnya mengacu tadi ke Permen LH 3 nomor 28 ya. Nah ini klasifikasi tadi yang 15 tadi memancarkan radiasi. Nah ini artinya dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya ini misalnya ini mungkin di Bapak Ibu nggak ada lah, kecuali di rumah sakit di bagian apa itu yang buat kok saja dirupa ya. Rongsen ya Pak ya. Nah, itu ada di rumah sakit. Pak. Radiologi gitu. Radiologi ada ya, iranium, I-nya lupa apa, TC, sinar X, sinar alpha, sinar beta, sinar gamma. Nah, ini hati-hati di sini. Ya, mampu mengionkan langsung tidak langsung. Mudah meledak, saya kira ini gampang lah ya. Kecuali saya mudah meledak-ledak. Ya, mudah membebaskan panas dengan cepat itu ya. Bahan meledak kalau terkena panas, gesekan atau bantingan dapat menimbulkan ledakan. Nah, itu kan. Ya, ini sifat-sifatnya mudah menyala, mudah membebaskan panas. Ini contohnya adalah dia punya titik panasnya itu, titik nyalanya rendah. Ya, jadi mudah menyala. Jadi ketika suhunya rendah dia bisa nyala gitu. Oksidator ya,
cepat bereaksi ya, mengakibatkan keluar panas ya. Itu jadi dia mudah ketika dia ketemu oksigen, nah, dia mudah keluar panas. Tadi simbol-simbolnya ada ya. Racun, nah ini saya kira ini kalau racun sesuatu yang menyebabkan mati dan sakit gitu ya. Bisa melalui pernapasan, bisa mulai kulit atau mulut. Nah, ini harus kita perhatikan nanti ya. Itu. Korosif. Nah, ini korosif itu artinya rusak ya. Artinya terbakar, artinya luka ya. Itu pada kulit. Ya. Itu. Jadi ini pH-nya bisa kurang dari 2 ya, atau lebih dari 12,5. Ya. Itu contoh yang korosif. Karsinogenik ini yang menyebabkan sel kanker. Ya, nanti saya cari contoh-contohnya. Mutagenik mengakibatkan perubahan kromosom. Ini hati-hati nomor 7, nomor 8 bagi ibu-ibu yang atau kita pun sebenarnya ya sedang hamil dan sebagainya begitu ya. Teragonik ini pertumbuhan embrio. Ini mungkin seperti kalau mutagenik itu dulu api lemutan ya, mungkin hulek gitu, hulek. Atau Spiderman. Spiderman itu kan dia bermutasi ya gitu, karena digigit oleh spider ya. Gitu. Nah, mungkin nyoba-nyoba aja. Siapa tahu pengen jadi Spiderman, coba aja digigit sama spidernya dari Papua. Ya, Papua ada spider yang ini kan. Atau itu yang ular berkaki 4 ya di Papua ya. Coba digigit ular berkaki 4. Kalau ular kaki 4 tidak, Pak. Yang berbahaya bukan. di Papua ular putih. Ular putih. Ular putih ya? Ya. Nah. Ular putih endemiknya yang paling berbahaya itu, mematikan. Kalau itu berbahaya ya. Kalau yang bikin ya. Itu ya. Ini Pak Irfan mau cari yang bisa merubah Pak Irfan jadi apa? Jadi Spiderman. Itu mutagenik ya. Kalau tadi kan berbahaya. Ular putih ya. Ular berkaki 4 tidak ya. Kalau daun yang bisa ini, daun ada daun ya. Yang bisa iritasi tapi menyebabkan mutagenik. Gatal, Pak. Daun gatal, Pak. Ini Irfan kok bisa tahu sih? Daun 3 jari. Itu apa? Kategori apa tuh? Iritasi? Peradangan kulit? Iritasi karena dia menimbulkan gatal-gatal itu. Kalau tapi ada daun 3 jari ya bisa membuat pertumbuhan. Daun 3 jari. Oh, daun 3 jari itu namanya? Iya, Pak, ada. Itu endemik Papua sini. Iya, betul. Ya, itu. Kalau pohon rengas ya, gelutar rengas itu iritasi ya. Tapi itu. Gelutar rengas itu tapi di Kalimantan kebanyakan. Nah, ini ya klasifikasinya. Berikutnya berbahaya bagi lingkungan. Nah, ini yang merusak lingkungan ya. Merusak ozon, CFC, klorofluorokarbon. Ini biasanya misalnya dipakai untuk AC ya. Kemudian yang persisten itu bertahan lama di lingkungan ya. Poliklorid biphenyl ini biasanya kayak botol-botol gas bertekanan ya. Ini meledak. Nah, nanti ada yang bisa dipergunakan, yang dilarang dipergunakan, yang terbatas dipergunakan. Jadi ada yang boleh dan tidak boleh dan terbatas. Ya, jadi nanti bisa dilihat di lampiran PP 74 2001 ya. Bisa dilihat di lampiran itu ada yang dapat dipergunakan, yang dilarang dan terbatas dipergunakan. Ya, nanti dibagikan juga ya. Coba saya perlihatkan. Nah ini jadi nanti Bapak Ibu tolong dilihat. Nah ini PP 74 2001 ini yang dipergunakan. Nah ini boleh dipergunakan. Ya, terlihat ini ada? Terlihat, Pak. Ini yang boleh dipergunakan. Ya.
Amonia tuh boleh. Arsen boleh. Tapi nanti di sini nanti saya bagikan ya, nanti silakan dibaca. Ini ada yang dilarang. Nah, kita adlin, DDT. Ini DDT dilarang nih. Diani DDT ya? Iya, Pak. Diani DDT ya? Iya, Pak. Ini tidak boleh nih, ini yang dilarang nih. Ada nama kimianya, ada simbol nama dagangnya, ada rumus molekulnya. Endrin. Nah, dulu ingat zaman dulu tuh katanya kalau mau berpindah alam minum endrin saja. Dari alam dunia ke alam kubur. Nah, ini yang dilarang. Nanti tolong dicek terutama pestisidanya mengandung ini enggak nih. Nah, ini PCB tadi tidak boleh. Mungkin kita nanti cari bahasa-bahasa Indonesianya lah ya. Tapi tetap harus pernah baca dulu. Nah, ini yang terbatas. Ini boleh tapi berizin. Ya. Ini boleh tapi berizin. Nah, ini merkuri tapi boleh tapi berizin. Ya. Merkuri salah satu yang berbahaya terutama kalau dipergunakan untuk membersihkan logam ya. Nih, air raksa boleh tapi berizin. Ya, nih air raksa boleh tapi berizin. Begitu. Ya. Ini, air raksa tapi boleh berizin. Ya, begitu. Ini ya nanti bisa dibaca. Halon nih biasa dipakai di laboratorium. Nah, ini yang berdasarkan boleh dipergunakan, tidak boleh dipergunakan dan terbatas ya, nanti bisa dibaca. Oke. Nah, setiap B3 yang disimpan itu wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya. Nah, jadi nanti Bapak harus mengemas sesuai dengan klasifikasinya. Begitu. Ya. Ini tadi sudah, ini hampir sama ya. Oke, nanti saya cek contoh-contohnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke produksi. Ya, jadi untuk tahu saja ya, biar tahu Bapak Ibu sekalian, walaupun bukan produsen, kok kesini. Tapi harus tahu bahwa produsen itu ya itu wajib mendaftarkan. Jadi setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil atau pengimpor. Jadi ini seperti apapun ya, itu harus ada daftarnya, yaitu didaftarkan di pemerintah. Jadi pengimpor sama produsen itu wajib registrasi, itu intinya. Nah, ini bagi pabrik ini ya. Jadi kalau pabrik produsen pestisida itu wajib registrasi. Ya. Pabrik cat, nah wajib registrasi. Pabrik oli wajib registrasi. Begitu. Ya, ini yang disebut dengan registrasi. Tata laksana dan pengolahan B3. Jadi yang diimpor juga wajib registrasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau jadi pengimpor itu wajib registrasi. Jadi terdaftar di pemerintah. Jadi kalau tidak terdaftar ya berarti bisa jadi dia belum pernah diuji, dites tingkat bahaya dan racunnya. Yang kedua tentu dia tidak sah atau ilegal. Oke, registrasi saya lewat saja. Jadi registrasi adalah pendaftaran. Jadi pemberian nomor terhadap B3 yang ada di wilayah Republik Indonesia. Jadi seperti kita beli mobil, beli motor kan registrasi ke polisi ya, ada nomor polisinya kan. Nah, ini pun nanti ketika ada B3 dia impor sesuatu itu ada nomor registrasinya. Begitu. Ya, jadi setiap B3 wajib registrasi, ada nomornya. Registrasinya ada caranya ya. Nggak perlu saya jelaskan ini karena ini untuk pabrik, tapi untuk tahu nanti saya kasih lah modulnya bagaimana cara registrasi ya. Jadi suatu saat ingin jadi pengimpor oli, pengimpor cat, nah itu karena dia juga bahan berbahaya dan beracun itu harus diregistrasi, didaftarkan ke pemerintah, ada tata caranya lah
Ya, sekarang secara online salah satunya seperti itu. Ya, secara online. Sampai sini ada pertanyaan, udah mau 1 jam. Bapak Ibu, ada problem di lapangan atau tidak? Mungkin apa namanya, bosen. Nanti coba saya carikan contoh gambar ya, sebentar. Jadi kalau oli kotor itu simbolnya yang tepat apa saja, Pak? Oli kotor itu kan pertama dia beracun. Kedua dia Ya, mudah berarti terbakar benar, nggak? Pak. Mudah terbakar nggak? Tidak, Pak. Hah? Beracun aja kan? Masuk juga, Pak. Bisa juga terbakar. Kalau Ya, dia ada dua-duanya. sumber api bisa terbakar. Ini contoh simpel sederhananya begini nih. Tapi ini bicara limbah nggak apa karena sudah mulai bertanya ya. Walaupun ini memang biasanya orang banyak bertanya di limbah. Ya, walaupun ini untuk materi besok tapi tidak apa-apa. Nah, ini contohnya. Ini mudah menyala atau mudah terbakar ya. Yang kiri beracun. Ini simbol limbah. Nah, ini ada labelnya kan. Ini limbah tapi ya. Ini limbah. Ada, tapi ini seharusnya setiap drum. Bukan setiap drum, setiap kemasan. Kemarin kan yang di Paheri itu enggak setiap kemasan. Dari 100 drum mungkin yang dikasih label cuma 50 drum. Ini harus setiap kemasan. Ini contohnya seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Kalau pertanyaannya limbah ya ini, ya. Saya ingin nunjukin dulu, jangan limbah dulu ya sebenarnya. Ini dulu apa namanya? Berarti Pak kalau di gudang logistik kita nyimpen ini bahan B3 itu harus dikasih simbol juga Pak kayak gitu Pak? Nah, iya inilah B3. Ini bukan limbah B3 tuh. Simbolnya kan hanya begini, Pak. Jadi belum limbah, ini belum limbah ya. Ya. Nah, ini simbolnya. Sesuai dengan sifatnya. Terus untuk tahu dari mana sifatnya, Bapak harus baca namanya Material Safety Data Sheet, MSDS. Seperti kita membeli makanan, kemasan, itu di situ ada Posisi ya Pak. ingredient isinya. Nah, nanti saya sebut. Oke, kalau gitu saya masuk ke materi penyimpanan aja. Nah, ya jadi saya bilang ini kan ada registrasi, saya lewatin. Nah, kita masuk ke sini. Karena materinya kan untuk semuanya, jadi saya ada di sini. Yang memproduksi dan menyimpan. Nah, ini. Yang memproduksi dan menyimpan nih. Ini yang paling pertama, mungkin yang paling pertama kali harus dipahami. Bapak membeli, Bapak menyimpan lah, tidak memproduksi, tetapi kena kewajiban ini. Wajib ada atau membuat lembar data keselamatan bahan. Nah, MSDS. Saat membeli, ya, kita harus meminta ke produsen atau penjual dokumen MSDS. Yang menggunakan menyimpan wajib punya MSDS. Nah, kemarin saya perhatiin, ya saya belum tanya secara detail juga ya. Kayaknya ada beberapa. Ini belum di-share ya? Udah di-share belum? Belum Pak. Ya, sorry. MSDS ada Pak, masing-masing Ya. ada. Hanya ada MSDS yang dari SIM logonya luar negeri. Yang di gudang, nanti saya tunjukin fotonya. Nah, hanya memang kan saya tidak kalau saya kan tidak ngaudit, cuma sekilas-kilas saja Pak Heri.
Mungkin ada gitu, pasti ada. Nah, jadi yang memproduksi menyimpan harus ada lembar MSDS. Lembar MSDS itu berisi merek dagang, rumus kimianya, jenisnya, klasifikasinya, teknik penyimpanan, dan tata cara penanganan. Jadi sebenarnya kalau kita baca MSDS tinggal ikutin aja. Hanya MSDS-nya balik lagi kalau dia bahasa Inggris. Nah, cocok tuh Pak. Inggris semua dari atas sampai ke bawah tuh Pak. Nah itu maksud saya kemarin. Bapak menulis di situ tulisannya no smoking. Tapi Bapak smoking di situ. Karena Bapak tidak tahu arti no smoking. Saya suka kadang, ini tulisannya no smoking. Oh saya tidak smoking Pak, saya merokok. Irfan tuh. Tidak ada lah tulisan dilarang merokok, yang ada dilarang smoking. Saya bukan smoking Pak. Mungkin lebih simpel Pak. Tidak makan tempat. Ya maksudnya gunakan bahasa yang dimengerti. Ya kan? Makanya kemarin ada, tetapi saya lihat bahasa Inggris. Kalau saya auditor, saya akan tanya, ini artinya apa Pak? Padahal ketawa-ketawa aja. Bukan auditor ya Pak Erik? Untung saya bukan auditor ya. Kalau saya auditor tuh mayor tuh Pak. Enggak. Wah, gawat ini. Gawat ini. Makanya jangan jadikan saya auditor Pak. Enggak, ini intermezzo. Jadi itu ya. Jadi nanti, nah kita harus punya MSDS. Nah MSDS itu ini isinya, ya. Nah ini contoh MSDS. Ini contoh MSDS. Ini nggak kebaca, nanti saya perbesar aja kali ya. Ini Meditran. Ya tepat Pak. Seperti ini juga Pak. Kami ada MSDS seperti ini juga. Ya. Ini wajib kita punya. Kalau tidak ada kita minta ke penjual. Kalau tidak ada ya kita cari. Ya, ini ada nama produknya, ada komposisinya, ada bahayanya, ada tata cara P3K-nya, ada lembar kedua ketiganya biasanya. Ya, begitu. Nah, yang bahasa Indonesia sih ya oke-oke aja karena kita sebenarnya tidak dilarang menggunakan bahasa Inggris. Hanya pertanyaannya Ngerti enggak Pak? Hah? Ngerti apa enggak? Itu dia Irfan yang jawab tuh. Jadi nggak apa-apa, bahasa Inggris juga boleh, bebas aja. Ya, tanya kan penggunanya paham atau tidak, gitu ya. Nah jadi, berikutnya, ketika kita menyimpan, wajib ada daftarnya, daftar B3 yang digunakan. Nah, ini daftar ada lah ya, saya nggak mungkin nggak ada. Ya, jadi setiap penanggung jawab, ini setiap penanggung jawab nih, berarti penanggung jawab itu adalah pengusaha ya, berarti diwakili oleh Bapak sebagai manajer atau sebagai karyawan. Penyimpan dan pengguna, ini yang merah-merah. Ya, bagi yang hitam kan tidak terkait dengan Bapak ya, pengangkut sama pengedar. Wajib daftar B3, wajib ada MSDS. Begitu ya. Ya. Kadang teman-teman mungkin ada yang sudah paham tapi tetap wajib ada MSDS. Begitu. Di Diani bagaimana, Pak? MSDS ada susah nggak? Ada suaranya. Gimana Pak? MSDS dan daftar B3 ada di Diani. MSDS daftar. Ada. Ada, betul ya? Ada Pak. Ada ya. Nah, contohnya seperti ini namanya MSDS, lembar data keselamatan bahan atau Material Safety Data Sheet. Itu dari produsennya Pak. Jadi ada logo produsennya. Ini contohnya saja. Ya. Ini nanti ada nama produknya. Ada Meditran. Logonya kita belum nggak ada Pak kalau logonya.
Di Pak Agus ada oli, ada solar, ada cat, ada kan? Baik, betul. Nah itu ada MSDS-nya. Yang ada belum ada apanya, simbol B3-nya itu yang tidak ada. Ya. Tuh, Iya, Pak. maksudnya Pak. Nah ini harus ada simbol ini nih Pak. Ini namanya simbol. Segi Ya, 4 nih simbol. Ada di kemasannya. Ini namanya simbol. Enggak ada ya. Belum ada. Ya, nanti harus, ini sebenarnya yang wajib nempel itu adalah penjual. Iya, iya. Tetapi kan dalam perjalanan mungkin copot atau penjualnya tidak benar. Nah, kita yang wajib nempelin. Nah, Iya, nanti iya. harus bisa bikin ini. Dalam bentuk ini Pak ya, dalam bentuk drum Pak, bukan dirigen ya, dalam bentuk drum. Seperti itu Pak. Ya bentuknya bebas apapun Pak. Bisa drum, bisa dus, bisa jeligen, bisa kaleng. Kalau kemasannya bebas, ini kan contoh saja. Kemasannya Baik, bebas Pak. Baik Pak ya. Nah ini yang simbol-simbol ini yang harus ada di setiap kemasan sesuai dengan sifatnya. Baik Pak. Nah biasanya Belum ada nanti belum ada ya. Ya, belum ada Pak. Ya biasa nanti ini dicetak, di print sama orang kantor ya. Tapi hati-hati nanti ukurannya harus sesuai juga. Baik, baik. Baik Pak. Ya, ya. Nah itu jadi pertama adalah saya bilang MSDS ya. Ini kedua daftar B3 yang dipergunakan. Jadi ada apa aja daftarnya. Ya. Nah, ini sebenarnya daftar harusnya ada ya. Begitu kan. Nah kalau mengangkut, Bapak kan tidak mengangkut ya. Ini kalau nanti ada pengangkut, dia wajib bawa MSDS, kemasannya berlabel yang ada simbolnya, dan ada simbol di alat angkutnya. Begitu. Ya, seperti itu. Oke, bentar lagi break ya. Oke. Nah, ini menyimpan. Nah, masih menyimpan. Diberi simbol, diberi label, dan dilengkapi dengan lembar MSDS. Kemudian penyimpan, pengguna harus menjaga kemasan. Utuh, ada simbol